Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi Meteor Semarang. Seperti biasa akan kami sampaikan briefing ataupun guidance cuaca penerbangan flight level 1000 hingga 34.000 feet edisi 15 September 2022. Kita awali untuk di rute Semarang area di sekitaran wilayah Bandara Udara Ahmad Yani dan Kota Semarang. Secara umum angin bertiup dari arah utara hingga tenggara pada flight level 1000 hingga 10.000 dengan kecepatan antara 10 hingga 15 km per jam, atau untuk yang di wilayah perairannya bisa mencapai hingga 20 knot maksud kami. Kecuali untuk flight level 1000, di mana pada flight level 1000 tiupan anginnya cukup bervariasi. Jadi untuk yang ada di sisi utara cenderung bertiup dari arah barat laut hingga timur laut, sedangkan yang ada di sisi selatan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Untuk aerodrome forecast wilayah Bandara Udara Ahmad Yani Semarang tanggal 15 jam 00 hingga 24 UTC. Untuk kondisi cuaca secara umum angin dari 100 dengan kecepatan 10 knot, kemudian untuk visibility 7 km, berperawanan view pada ketinggian 1400 feet. Diperkirakan terjadi perubahan di mana proses perubahan terjadi pada jam 06 hingga 08. Setelahnya kondisi angin umum berubah menjadi dari arah 310 dengan kecepatan 10 knot. Untuk medium level cycloaxial validitas jam 6 UTC, wilayah yang berpotensi terbentuk cumulonimbus sebarannya cukup banyak, hanya luasannya kecil, yaitu ada di sebagian kecil wilayah Sumatera, kemudian di sebagian kecil wilayah Kalimantan, khususnya yang ada di selatan dan timur, dan juga di beberapa titik di wilayah Sulawesi. Kemudian juga untuk erupsi yang perlu diwaspadai Gunung Semeru yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur. Untuk flight level 5000 dan 10.000 untuk di wilayah Jawa, Bali, kemudian di sekitaran wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, secara umum angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan variasi kecepatan mulai dari 5 hingga 20 knot. Kecuali untuk yang ada di sisi utara ekuator, di mana arah anginnya cenderung bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Untuk temperatur pada flight level 5000 berkisar dari antara 16 hingga 19 derajat Celcius, sedangkan pada flight level 10.000 berkisar dari antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Beralih pada flight level 18.000 hingga 34.000 feet untuk di sekitaran wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi, dari flight level 18.000 hingga 34.000 cenderung angin dari arah timuran dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 45 knot. Tentunya untuk kecepatan yang lebih tinggi yaitu didapatkan pada flight level 34.000 atau flight level yang paling tinggi, terutama untuk di sekitaran wilayah ekuator. Sedangkan untuk di wilayah Sumatera sendiri kurang lebihnya hampir sama dengan wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi pada flight level 24.000 hingga 34.000, yaitu bertiup dari arah timuran dengan kecepatan antara 5 hingga 35 knot. Namun pada flight level 18.000 tiupan anginnya cenderung dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk temperatur pada flight level 18.000 berkisar dari -4 hingga -6 derajat Celcius, di beberapa titik hingga mencapai di -7 derajat Celcius. Kemudian pada flight level 24.000 feet berkisar dari antara -15 hingga -16 derajat Celcius. Flight level 30.000 feet berkisar dari -30 hingga -32 derajat Celcius, dan flight level 34.000 feet berkisar dari antara -40 hingga -42 derajat Celcius. Untuk high level cycloaxial pada validitas jam 6 UTC agak sedikit berbeda dengan yang ada di medium, yaitu sebarannya lebih luas, di mana untuk high level ini potensi terbentukan cumulonimbus itu ada di Sumatera, terutama yang ada di pesisir utara, kemudian di seluruh wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi, serta masih juga mewaspadai adanya erupsi dari Gunung Semeru. Begitu juga pada flight level, maksud kami pada validitas jam 12 UTC, erupsi Gunung Semeru juga masih ada, dan sebarannya sedikit berkurang, yaitu untuk yang di Sulawesi sudah sedikit menghilang, sedangkan untuk di wilayah Kalimantan sebagian besar masih ada, terutama untuk di wilayah Kalimantan Utara, Timur, Selatan, dan juga Tengah.
Kemudian untuk di wilayah Sumatera sendiri, untuk sebarannya semakin masuk ke arah daratan, di mana yang sebelumnya dia ada di wilayah pesisir saja, namun di sini diprediksi sebaran awan cumulonimbus potensinya bisa masuk ke wilayah Sumatera, terutama yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kemudian di sekitaran Bengkulu, Sumatera Barat, dan juga di sebagian wilayah Lampung. Untuk citra satelit jam 22.50 UTC pagi hari tadi, secara umum kondisi cuaca cerah berawan, wilayah yang terlihat awannya cukup intensif ada di sekitar wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh. Kemudian di sebagian wilayah Jawa Barat perbatasan Jawa Tengah dan juga di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Stay flight and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.